Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu Maria Wikantari selaku dosen manajemen retail kelas A. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mengimplementasikan rencana barang dagangan pada PT Mitra Adi Perkasa. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Muhammad Ridwan Rafif dengan NIM 19076. Kemudian saya sendiri Noah Stanley dengan NIM 19078, dan ada Gary Timothy dengan NIM 19247. Yang pertama ada pendahuluan. Bisnis retail di Indonesia sedang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal itu dikarenakan potensi pasar di Indonesia yang sangat besar dan berpotensi. Konsumen memiliki banyak kebutuhan serta keinginan pada pola berbelanja, dari kualitas yang tinggi, variasi produk, pelayanan, dan harga yang murah. Pola belanja tersebut memicu perusahaan-perusahaan untuk bersaing dalam memberikan layanan serta produk terbaik kepada para konsumen yang ada di Indonesia. Tingkat penjualan retail pada April 2021 meningkat sebanyak 15,6%, di mana data tersebut menunjukkan bahwa tahun 2021 adalah waktu yang tepat untuk mengembangkan usaha retail. Namun dalam menjalankan kegiatan perusahaan retail, ada berbagai macam strategi dan perencanaan yang harus dilakukan agar dapat bersaing dengan perusahaan retail lainnya. Mulai dari pemasaran, jenis produk, pelayanan, diferensiasi, dan manajemen pasokan barang yang akan dijual kepada konsumen. Kemudian ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan merupakan sebuah proses awal di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara penyampaiannya. Menurut Heiser dan Render tahun 2010, perencanaan bermula dari pernyataan dasar misi dan penetapan sasaran perusahaan. Setelah misi dan sasaran perusahaan jelas, perencana akan melakukan analisis internal dari organisasi untuk mengenali banyak waktu atau sedikitnya setiap kegiatan usaha berperan dalam usaha mencapai misi perusahaan. Kemudian ada persediaan barang dagangan. Menurut Sofyan Asauri tahun 2005, persediaan barang yakni ialah sebagai suatu aktiva lancar yang meliputi barang-barang yang merupakan hak milik dari perusahaan dengan sebuah maksud agar dijual dalam satu periode usaha normal, ataupun persediaan berbagai macam barang yang masih dalam proses produksi, maupun persediaan bahan baku yang juga menunggu penggunaannya di dalam proses produksi. Sedangkan menurut Mulia tahun 2010, persediaan adalah aktiva yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha perusahaan, aktiva dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, atau dalam bentuk bahan baku, atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa persediaan barang dagangan merupakan barang-barang yang disediakan dengan tujuan untuk dijual kembali kepada konsumen dan juga digunakan untuk mencatat harga pokok barang dagang selama periode normal kegiatan perusahaan. Kemudian ada manajemen retail. Manajemen persediaan adalah bagian dari manajemen rantai pasokan atau supply chain management yang melibatkan pengawasan aliran barang dari produsen ke gudang ke titik penjualan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian penting di perusahaan yang dimana berfungsi untuk mengontrol persediaan yang dimiliki perusahaan. Dapat dikatakan ini adalah sebuah proses untuk mengatur persediaan barang dalam suatu perusahaan. Kegiatan yang selalu dilakukan dalam manajemen persediaan dimulai dari cara mendapatkan persediaan, menyimpannya sampai persediaan tersebut dimanfaatkan. Jenis persediaan di sini dapat berupa barang dalam proses, barang jadi, bahan baku, bahan pembantu, serta bahan suku cadang. Kemudian ada manajemen persediaan pada PT MAP. PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP adalah sebuah perusahaan retail yang menaungi beberapa merek dagang terkenal yang berpusat di Jakarta. Didirikan pertama pada tahun 1995 dan kemudian pertama kali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta pada 10 November tahun 2004. Secara keseluruhan perusahaan ini telah memiliki lebih dari 2.000 gerai yang tersebar di lebih dari 50 kota-kota besar di seluruh Indonesia. Perusahaan ini terbagi menjadi beberapa bagian, yakni
Ada departemen store, fashion, active, food and beverage, supermarket, dan juga lifestyle. Kemudian ada implementasi manajemen persediaan pada PT MAP yang akan dibacakan oleh Gary. Dalam menjalankan usahanya, Starbucks Coffee membutuhkan bahan-bahan seperti kopi, susu, sebagian bahan dasar untuk membuat minuman. Starbucks Coffee tidak hanya menjual minuman, akan tetapi juga menjual makanan dan merchandise untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Starbucks Coffee bekerja sama dengan pemasok-pemasok, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Untuk pemasok-pemasok dari dalam negeri, Starbucks bekerja sama dengan PT Panama Dian Fajar untuk memenuhi kebutuhan pastry. Strategi penggunaan merek pada PT MAP. PT Mitra Adi Perkasa menggunakan strategi memadukan merek lokal dan merek internasional, menerapkan sistem konsinyasi, dan memberikan fasilitas yang berbeda sehingga meningkatkan penjualan. Tetapi dalam hal ini, harga yang ditawarkan rata-rata ke atas karena ditunjukkan pada konsumen segmen A dan B yang memiliki pendapatan rata-rata ke atas. PT Mitra Adi Perkasa terus berupaya menciptakan keunggulan kompetitif agar lebih baik dari pesaingnya, yaitu dengan mengubah sesuatu yang khas dari negara yang menjadi tujuan kerjasamanya dengan memadukan merek lokal di negara tujuan. Contohnya, di Indonesia. Debenhams tidak mengubah salah satu budaya khas Indonesia, yaitu batik. Debenhams menyediakan rancangannya dengan perpaduan batik. Selain itu, untuk menarik konsumen lebih banyak lagi, Debenhams dan MAP melakukan promosi berupa midnight sale, diskon, buy one get one free, dan sebagainya. Kerjasama dengan penjual. Pelaku bisnis retail merupakan penghubung antara pihak pabrikan dan konsumen. Maka dari itu, retail dianggap sebagai bagian yang penting dalam rantai pasokan, karena dapat membantu pihak produsen atau penjual untuk terhubung dengan konsumen. Pihak penjual hanya perlu fokus pada tahapan produksi dan rencana penjualan, sedangkan retail berfungsi untuk membawa produk tersebut ke tangan konsumen. MAP merupakan perusahaan yang memayungi perusahaan-perusahaan yang ingin membuka bisnisnya di Indonesia. Dengan kata lain, mereka yang membawa brand tersebut masuk ke dalam pasar Indonesia. Kerjasama yang dilakukan MAP dengan perusahaan di bawah naungannya seperti Starbucks dan Burger King dapat berkaitan dengan pembagian hasil keuntungan atau bentuk kemitraan yang akan mereka jalani. Dari mulai strategi pemasaran dan mencoba membawa perusahaan tersebut memiliki kesan corak Indonesia agar dapat menarik minat konsumen. Pada Burger King sendiri terdapat promo BK Sahur dan dapat dipastikan bahwa promosi tersebut hanya ada di Indonesia. Negosiasi dengan pemasok. Adanya kerjasama dengan pemasok yang dapat diandalkan akan menghasilkan pengertian dan pemahaman yang baik akan kebutuhan dan keperluan masing-masing pihak, sehingga dapat meningkatkan penghasilan perusahaan. Negosiasi bertujuan agar perusahaan mendapatkan barang yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih tinggi. Dengan begitu, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. MAP merupakan sebuah perusahaan yang sudah ternama di Indonesia. Banyak brand yang masuk ke Indonesia melalui mereka. Negosiasi dengan pemasok, MAP bisa menggunakan pamornya untuk menjual dan memiliki kekuatan atas pemasoknya. Long-term market availability yang dimiliki oleh perusahaan MAP bisa meyakinkan pemasok untuk memberikan harga yang lebih murah karena mereka akan bekerja sama dalam jangka waktu yang lama. Lalu, MAP juga merupakan perusahaan besar, maka produksi yang dilakukan juga akan dalam bentuk mass production. Maka pemasok tidak hanya akan bekerja sama dalam waktu yang lama, tetapi juga dalam jumlah yang besar. MAP telah mendirikan lebih dari 2.600 gerai retail yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari oleh 150 merek seperti Starbucks, Zara, Marks and Spencer, Sogo, Reebok, Adidas, dan lainnya.
Relasi kemitraan PT MAP. PT Mitra Adi Perkasa Tbk adalah salah satu perusahaan yang keberhasilannya adalah hasil dari kemitraannya dengan berbagai macam perusahaan. Seperti pada bulan Februari 2021, MBA atau MAP Boga Perkasa yang merupakan bagian dari MAP, menjalani kemitraan dengan perusahaan F&B dari Amerika Serikat yaitu Subway, yang sebelumnya belum pernah membuka gerai di Indonesia. Berdasarkan kemitraan tersebut, Subway di Indonesia secara resmi dioperasikan oleh PT Sari Sandwich Indonesia. Kemitraan ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan bagi kedua perusahaan, yaitu MAP dan Subway. Sekian presentasi dari kelompok 8. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Bu.